Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Kali ini Bu Aini membawa kisah yang sangat menarik ya. Kira-kira apa ya buku yang dibawa oleh Bu Aini? Ya, Bu Aini melanjutkan cerita yang menarik dan cerita yang dapat kita teladani bersama dari 25 nabi dan rasul. Dan kali ini saya akan membacakan kisah dari Nabi Isa alaihi salam. Wah, tentu sangat menarik sekali nih ya anak-anakku semuanya. Baik, kita simak bersama sampai selesai ya anak-anak, agar anak-anak setelah mendengarkan Bu Aini bercerita bisa mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah Nabi Isa alaihi salam. Dan untuk pembentukan karakter, dengan menyimak kisah Nabi Isa alaihissalam, diharapkan agar anak-anak memiliki sikap penyabar serta menjauhi sikap munafik. Yuk kita ikuti bersama ya. Dimulai dengan kisah Nabi Isa alaihissalam yang terdapat di dalam Quran Surat Maryam ayat 30 sampai 32. Mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-sholawati waz-zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, yang artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku atau mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Maryam adalah anak gadis Imron. Maryam merupakan keponakan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ia dikenal sebagai wanita solihah. Ia sehari-hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mihrabnya yang ada di Baitul Maqdis. Suatu hari, malaikat Jibril yang datang dan mengabarkan padanya, atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya akan mengandung seorang anak laki-laki. Maryam merasa sangat sedih dan cemas karena khawatir namanya akan tercemar. Menjelang kelahiran bayinya, Maryam meninggalkan daerah tempat tinggalnya
di bawah sebatang pohon kurma jauh dari tempat asalnya, Maryam melahirkan bayi laki-laki yang kelak dikenal sebagai Nabi Isa alaihi salam. Penduduk mengetahui Maryam telah melahirkan seorang bayi laki-laki tanpa bapak. Mereka menuduh Maryam telah berbuat zina. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam yang saat itu masih bayi menyelamatkan ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam yang saat itu masih bayi berbicara dengan fasih. Beliau mengatakan bahwa ibunya tidak melakukan zina. Beliau juga menyatakan dirinya akan menjadi seorang nabi ketika dewasa nanti. Dan pada dirinya lah pula diwasiatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Injil. Sejak kecil Nabi Isa alaihissalam telah menunjukkan kecerdasan dalam berpikir dan kebijaksanaan dalam bertindak. Beliau diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun. Saat itu kehidupan keagamaan Bani Israel sudah jauh menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam kemudian berseru kepada kaumnya agar kembali taat pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuka Bani Israel kemudian menuntut beliau untuk membuktikan kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan banyak mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan sejumlah penyakit. Di antara penyakit itu, beliau mampu menyembuhkan kebutaan orang sejak lahir dan menyembuhkan penyakit lepra. Beliau juga mampu menghidupkan orang yang telah mati dan memberikan nyawa pada burung yang dibuat dari tanah liat. Nabi Isa alaihissalam pun diwasiatkan sebuah kitab yang bernama Injil sebagai penyempurna kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda kenabiannya, akhirnya banyak Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Isa alaihissalam diberitahukan tentang akan datangnya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman yang bernama Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat As-Sof ayat 6. Dalam berdakwah, Nabi Isa alaihissalam didampingi para sahabatnya yang disebut Al-Hawariyun. Dari beberapa sumber disebutkan Al-Hawariyun jumlahnya ada 12 orang.
Hal ini sesuai dengan jumlah suku sibit Bani Israel. Masing-masing sahabat Nabi Isa alaihissalam ini pun ditugaskan untuk menyampaikan risalah Injil bagi masing-masing suku Bani Israel. Semakin bertambahnya pengikut Nabi Isa alaihissalam membuat para pemuka Yahudi makin kehilangan pengaruh. Mereka lalu membuat fitnah keji terhadap Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam pun direncanakan bakal ditangkap dan dibunuh. Dari beberapa kitab dikisahkan bahwa terdapat pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat dan menyebarkan fitnah keji terhadap beliau. Pengikut itu bernama Yudas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengubah wajah Yudas menjadi mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Yudas ditangkap dan disalib di tiang kayu. Sementara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkatnya ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun lagi ke bumi. Beliau diturunkan ke bumi guna menumpas Dajjal ketika dunia mendekati hari kiamat. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Kisah Nabi Isa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya pada surat Maryam ayat 19 sampai 34, surat Al-Anbiya ayat 91, surat Al-Maidah ayat 110 sampai 118, surat An-Nisa ayat 157 sampai 159, dan surat Ali Imran ayat 45 sampai 58. Nah, anak-anak hebat, berikut adalah doa Nabi Isa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang artinya, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Maidah ayat 114. Nah, anak-anak hebat semuanya, sangat menarik kan ya cerita kisah Nabi Isa alaihissalam. Dan tentunya anak-anak bisa memetik hikmah dan juga pembelajaran dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Untuk hikmahnya adalah janganlah pernah menyekutukan
Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadilah orang yang selalu sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak hebat semuanya, itulah tadi kisah Nabi Isa alaihissalam yang terdapat dalam buku 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Irsyad Yulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Tetap semangat membaca dan semangat belajar ya anak-anak hebat. Dadah.